Risiko perbankan. Pendahuluan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit valuta asing inkasso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan adalah berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan nasabah keuangan. Risiko yang dialami oleh perusahaan yang bergerak di bisnis manufaktur atau pabrik, seperti perusahaan pembuatan sel nanas, adalah berbeda dengan yang dialami oleh perbankan. Karena produk perbankan bersifat intangible asset. Karena fungsinya sebagai mediasi, maka bank harus mampu menyediakan atau memberikan kemudahan itu seperti keamanan simpanan, kemudahan dalam menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan, kemudian dalam urusan mencairkan kredit termasuk rendahnya biaya administrasi yang ditanggung, suku bunga kredit yang rendah dan perhitungannya dilakukan secara cepat dan akurat. B. Definisi risiko perbankan. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau future, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dalam berbagai situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran suatu organisasi. Karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko. Dengan demikian, risiko ada di mana-mana, mencakup semua instrumen, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan penerapan risk management, diharapkan setiap langkah dari bisnis unit akan dapat dipantau oleh top manajemen untuk koordinasi serta mengurangi moral hazard dari masing-masing bisnis unit untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan relatif tinggi atau spekulasi, tanpa mengindahkan unsur risiko yang mungkin terjadi. Bank merupakan hal yang paling vital bagi perekonomian suatu negara. Maka, perbankan yang kuat dan sehat sangat dibutuhkan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia. Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas mengungkapkan bahwa perbankan merupakan 113 jantungnya perekonomian, mengalami krisis ekonomi 1997 dan krisis keuangan 2008, memberikan gambaran betapa pentingnya upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga memitigasi adanya potensi kegagalan di dalamnya. Harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang syarat dan risiko dalamnya, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lainnya. Karenanya, untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Diharapkan risiko yang muncul akan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam hal ini, risk management di perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi. C. Manajemen risiko dan ruang lingkupnya. Beberapa ekonomi menggolongkan risiko berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan seperti risiko pasar, perubahan lingkungan ekonomi, atau Valery and Gutenberg 1979, Gutenberg and Herring 1988, dan risiko manajemen dan operasi Mullin 1977, Graham dan Horner 1988, yang diidentifikasikan sering muncul
Jenis risiko lainnya yang berdampak buruk seperti risiko suku bunga dan risiko pemerintah Santo 1994. Gardner 1986 menyatakan bahwa risiko bank meliputi general risk, international risk, dan solvency risk. General risk merupakan risiko fundamental yang dihadapi oleh semua bank, meliputi risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko kredit. Kodja 1993 menyatakan bahwa risiko bank dapat digolongkan berdasarkan pada operasional dan aktivitasnya, meliputi credit risk, investment risk, liquidity risk, operating risk, fraud risk, dan fiduciary risk. Vaughan 2008 mendefinisikan risiko ke dalam 3 definisi, yaitu pertama, risiko adalah peluang kerugian atau risk in the chance of loss. Kedua, risiko adalah kemungkinan kerugian atau risk in the possibility of loss. Dan ketiga, sensitivitas saham perbankan terhadap manajemen risiko adalah ketidakpastian atau risk in uncertainty. Secara lebih komprehensif, McNew 1997 mengemukakan bahwa risiko finansial yang dihadapi perbankan modern terdiri atas credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, regulatory risk, dan human factor risk. Beberapa risiko yang dihadapi oleh bank modern seperti terlihat pada gambar berikut menunjukkan ketertarikan masing-masing risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Risiko-risiko tersebut memiliki karakteristik dan tingkat pengaruh yang berbeda, dilihat dari dampak terhadap kinerja bank secara menyeluruh. Peristiwa fenomenal pada industri keuangan internasional yang menimbulkan risiko. 1986, krisis utang Amerika Latin. 1987, bursa saham global hancur. 1989, krisis pinjaman dan tabungan Amerika Serikat. 1990, kehancuran junk bond. 1992, krisis nilai tukar Eropa. 1994, krisis peso Meksiko atau nilai tukar, krisis tingkat suku bunga Amerika Serikat. 1995, krisis utang Amerika Latin. 1997, krisis nilai tukar Asia. 1998, default Rusia, krisis hedge fund, krisis crash. 2001, loncatan teknologi, media, bursa saham, telekomunikasi. 2007, krisis kuncuran kredit properti bermasalah atau subprime mortgage di Amerika Serikat. Risiko yang dialami perbankan menjadi sesuatu yang kompleks pada saat bank tersebut terlibat dalam transaksi valuta asing atau falas. Krisis nilai tukar yang melanda Asia pada tahun 1997 lalu adalah telah banyak menyebabkan perbankan mengalami masalah, khususnya perbankan swasta nasional. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Sedangkan risiko keuangan yang dihadapi oleh industri perbankan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 5 risiko utama, yaitu 1 risiko kredit, 2 risiko pasar, 3 risiko likuiditas, 4 risiko operasional, dan 5 risiko modal. Risiko-risiko tersebut dipresentasikan dalam rasio-rasio keuangan yang menunjukkan kinerja yang dicapai oleh manajemen dalam mengelola sebuah bank. Bank Indonesia dalam melaksanakan sistem pengawasan ke depan menerapkan risk management based supervision, yaitu suatu sistem pengawasan yang didasarkan atas pengelolaan risiko-risiko yang mungkin timbul dan akan dihadapi oleh bank di kemudian hari atau forward looking. Bank devisa dan bank non-devisa. Maka dari segi kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi falas bank swasta nasional tersebut dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu 1. Bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas, dan segala aktivitas lainnya yang sejenis. Contohnya Bank BCA, Bank Niaga, dan lainnya. 2. Bank non-devisa adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional, namun bank tersebut dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa asal ia memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhinya. Contohnya, Bank Artagraha, Bank Nusantara, dan lainnya. Bank Indonesia mengklasifikasikan 8 jenis risiko tersebut secara umum dibedakan ke dalam 2 kategori risiko, yaitu yang dapat diukur
ukur atau kuantitatif, dan risiko yang sulit diukur atau kualitatif sebagai berikut. 1. Risiko yang dapat diukur atau kuantitatif antara lain: A. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari beberapa aktivitas bisnis bank. B. Risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. C. Risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. D. Risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. 2. Risiko yang sulit diukur, yaitu A. Risiko hukum atau legal risk. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank. B. Risiko reputasi atau reputation risk. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. C. Risiko strategik atau strategy risk. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. D. Risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. E. Tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah. Pada saat pemerintah melihat suatu perbankan bermasalah, maka secara umum ada 3 tindakan yang diambil, yaitu 1. Pembinaan. Pada kondisi ini, pemerintah sifat akan masih menganggap bank tersebut membutuhkan pembinaan atau advice saja, baik advice atau nasihat pada sisi keuangan maupun non-keuangan, guna menstabilkan kembali posisinya ke arah yang diharapkan. 2. Tindak lanjut pengawasan bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pemantauan secara intensif akan setiap kebijakan dari bank tersebut dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahannya, serta suatu yang menyangkut kemampuan menciptakan likuiditas, kemampuannya memenuhi CAR atau Capital Adequacy Ratio sesuai yang ditetapkan oleh BI dan lainnya. 3. Likuidasi bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia telah merundingkan secara dalam dengan pemerintah untuk melakukan kewajiban melikuiditas atau menghentikan aktivitas bank tersebut. F. Kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Bank merupakan sebuah lembaga mediasi yang berusaha untuk menciptakan kestabilan moneter di suatu negara. Bank Indonesia sebagai the last of resort berkewajiban penuh untuk menjaga dan melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai risiko yang timbul. Dalam hal ini, ada 4 risiko perbankan yang ditetapkan atau diisyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dimanage atau dikelola, yaitu 1. Risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur. 2. Risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau tidak normal, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. Ini seperti yang dialami oleh perbankan di Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 yang lalu.
Risiko pasar secara umum disebabkan karena dua hal. A. Risiko nilai tukar adalah risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang asing di pasar internasional, sehingga perubahan ini mempengaruhi kepada kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan, seperti perubahan pada nilai tukar mata uang dolar Amerika. B. Risiko tingkat bunga adalah risiko yang disebabkan karena perubahannya tingkat suku bunga atau interest rate yang menyebabkan suatu perubahan menghadapi dua tipe risiko selanjutnya, yaitu satu risiko perubahan pendapatan, di mana perubahan itu menyebabkan berubahnya atau berkurangnya nilai dari yang diharapkan. Dua, risiko perubahan nilai pasar, yaitu terjadinya penurunan nilainya atau menjadi lebih kecil dari yang semula. Tiga, risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank atau dalam bank sendiri, yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lainnya. Sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. 4. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan, dan lainnya. G. Pengawasan perbankan menghindari risiko. Dalam usaha untuk selalu menciptakan kondisi perbankan yang baik dan tegas, menerapkan prinsip-prinsip GCG, Good Corporate Government atau tata kelola perusahaan yang baik, maka lembaga perbankan harus selalu diawasi dengan seksama. Secara umum, pengawasan pada lembaga perbankan ada dua, yaitu satu, pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan. Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Sistem Pengawasan Melekat. Dua, pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal perbankan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sentral. Bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter di suatu negara memiliki wewenang penuh dalam usahanya menjaga dan memelihara kestabilan perbankan dalam negeri. Di sini, setiap lembaga perbankan berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan atau financial statement dalam bentuk tertulis dan itu bersifat berkala. H. Antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Manajemen perbankan memiliki peran besar dalam memobilisasi berbagai kebijakan yang akan dan sedang ditetapkan sebagai bentuk strategi perbankan menghadapi berbagai bentuk tindakan yang merugikan termasuk tindak pidana. Maka ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bank dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana dalam perbankan. Antara lain, satu, general awareness, seluruh pegawai bank harus mempunyai kesadaran tentang kemungkinan terjadinya kejahatan, berikut implikasinya, serta memiliki pengetahuan tentang bagaimana hal tersebut dapat terjadi. 2. Good understanding, pemahaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dan operasional perbankan. 3. Risk assessment, mencantumkan kemungkinan terjadinya kejahatan pada penilaian risiko bisnis atau fraud risk assessment. Pedoman pengawasan untuk mencegah terjadinya risiko harus ada pada operasional perbankan sehari-hari sampai dengan perumusan action plan dan strategi operasional yang dimulai dari para manajer atau officer yang berada di garis depan atau front office. 4. Dynamic prevention. Pencegahan yang dinamis adalah pengawasan berbasis risiko yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. 5. Proactive detection. Suatu organisasi perlu memahami kejahatan risiko yang akan timbul secara proaktif dalam hal terjadi suatu kejahatan dan bagaimana kejahatan dapat ditangani. 6. Investigation. Setiap bank harus memiliki tim investigasi yang mampu melakukan investasi atau suatu kasus yang terjadi. Tim tersebut dapat terdiri dari tim intern dan atau tenaga ahli dari luar yang dalam pelaksanaan harus dilengkapi dengan standar atau pedoman investigasi. J. Memperhitungkan biaya risiko. Untuk memperhitungkan atau menentukan beberapa jumlah risk cost atau biaya-biaya risiko yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan ada dua cara yang dapat dipergunakan, yaitu A. Biaya risiko dihitung dengan cara mengaji dan menaksir beberapa angka kredit macet yang secara fakta terjadi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh debitur yang mengalami tunggakan kredit selama ini. B. Biaya risiko dihitung dengan cara melihat
berapa total angka pinjaman yang dihapus bukukan terhadap rata-rata angka residu pinjamannya, di mana ini adalah dari dalam satu periode akuntansi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.